tetap semangat ya. Terima kasih karena udah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan aku berbagi hari ini. Aku senang banget bisa ngobrol santai tapi bermakna sama kalian semua. Sekarang coba deh, kita jujur sebentar. Kapan sih terakhir kali kalian makan bareng teman tanpa megang HP? Atau kapan terakhir kali kalian bisa menikmati langit sore tanpa buru-buru buka kamera buat update story? Aku tanya kayak gini bukan karena aku suci dari media sosial ya, justru karena aku juga sering kayak gini. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa kayak hidup kita tuh sekarang kayak terlalu terhubung sampai-sampai kita malah jadi jauh sama kehidupan nyata? Nah, dari pertanyaan sederhana itu, aku pengen mengajak teman-teman semua ngobrol tentang sesuatu yang mungkin udah kita sadarin, tapi jarang kita bahas serius. Kecanduan media sosial dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan bahkan mengenal diri sendiri. Aku bukan mau ceramah atau kasih nasihat so bijak. Aku pengen ngajak kita sama-sama refleksi, seberapa sehat sih hubungan kita sama teknologi. Jadi yuk kita bahas bareng, siap? Sebelum kita menganggap remeh soal ini kayak biasa aja, semua orang juga pasti kayak gitu. Coba deh kalian lihat data ini. Menurut data Dimensage tahun 2025, 82% dari Gen Z dewasa mengakui bahwa mereka kecanduan media sosial. Kamu denger itu? 82% loh. Itu bukan cuma suka scrolling atau aktif di media sosial, itu secara harfiah sih namanya kecanduan. Dan ini bukan berlebihan. Gen Z yang termaksud kita rata-rata menghabiskan 2 jam 43 menit per hari di media sosial. Tapi kamu tahu nggak apa yang lebih gila? 60% Gen Z menghabiskan setidaknya 4 jam per hari dan 22% menghabiskan 7 jam atau lebih setiap harinya. 7 jam loh, itu hampir sepertiga dari 24 jam kita nggak sih? Kalau kamu tidur 8 jam, berarti hampir setengah dari waktu kamu bangun cuma dihabiskan untuk scrolling doang. Mungkin kamu mikir, itu mah data global, Indonesia pasti beda. Sayangnya justru lebih parah. Penelitian terhadap 1177 Gen Z Indonesia menunjukkan bahwa kita dikategorikan sebagai pengguna berat karena menghabiskan lebih dari 4 jam sehari untuk media sosial. Dan yang lebih mengkhawatirkan, media sosial sudah menjadi pintu utama bagi Gen Z dalam mendapatkan informasi. Bahkan, Statista melaporkan Gen Z Indonesia menghabiskan rata-rata hingga 6 jam per hari loh di media sosial. Itu lebih tinggi dari generasi lainnya di Indonesia. 6 jam per hari. Kamu sadar nggak? Dalam setahun, itu setara dengan 92 hari non-stop, 24 jam cuma untuk scrolling. Bayangin, lebih dari 3 bulan penuh dalam setahun, kita cuma habisin buat lihat konten orang lain doang. Dan kamu tahu apa yang paling ironis? Kita jadi ngerasa takut ketinggalan kalau kita ngebuka media sosial. Tapi setelah kita scrolling, justru kita malah jadi cemas. Kita malah jadi insecure dan hampa. Oke, jadi kita menghabiskan banyak waktu di media sosial. Terus kenapa? Mungkin kamu berpikir, kan menyenangkan, menghibur, cara kita terhubung loh. Oke, itu emang gak sepenuhnya salah. Tapi coba deh kita jujur sama diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita dapetin dari berjam-jam scrolling itu? Dan ini bukan cuma soal momen kamu yang terlewat loh. Tapi kamu juga harus pikirin tentang, pertama, produktivitas yang hilang. Berapa kali kamu buka HP cuma sebentar, tapi tiba-tiba udah 2 jam berlalu aja. Berapa tugas yang ketunda karena kamu gak bisa nahan diri buat scrolling. 2. Kesehatan mental. Terus-menerus membandingkan kehidupan kita yang biasa-biasa aja ini sama kehidupan sempurna orang lain di media sosial. Melihat orang-orang yang kelihatannya menjalani kehidupan terbaik mereka, sementara kita terjebak di rutinitas yang biasa-biasa aja. Dan itu gak sehat. 3. Hubungan nyata. Kapan coba terakhir kali kita punya percakapan mendalam tanpa gangguan HP? Bahkan saat kita ketemu teman pun kita masih masing-masing main HP. Ada yang sibuk makan, ada yang sibuk balasin chat pacar, ada yang sibuk foto-foto, ya enggak? Keempat, kualitas tidur. Scrolling sebelum tidur, mata kita itu bisa terkena paparan cahaya. Terus tiba-tiba lupa waktu. Sampai udah jam 2 pagi aja, dan paginya harus bangun pagi.
harus kerja, harus kuliah lagi. Kalau emang media sosial itu buruk, ya udah, tinggalin aja. Gampang kan? Ya, seandainya bisa segampang itu. Masalahnya adalah platform media sosial dirancang untuk membuat kecanduan. Secara harfiah, ada tim psikolog dan ilmuwan data yang pekerjaannya membuat kita menghabiskan waktu sebanyak mungkin di platform mereka. Setiap notifikasi, setiap like, setiap komentar itu memicu pelepasan dopamin di otak kita. Apa sih dopamin? Dopamin itu adalah zat kimia yang sama yang dilepaskan saat kita makan enak atau mencapai sesuatu. Itulah kenapa scrolling terasa menyenangkan meskipun kita tahu itu cuma buang-buang waktu aja. Ditambah lagi, ada tekanan sosial juga. Kalau kita nggak aktif di media sosial, nanti dikira kita nggak gaul. Kalau kita nggak update story, nanti dikira kita nggak punya kehidupan sosial. Ketakutan ketinggalan zaman itu nyata, dan platform memanfaatkan itu. Jadi, aku sangat memahami kenapa kita sulit untuk mengurangi. Aku nggak bilang ini gampang ya, tapi aku percaya ini perlu. Oke, cukup sama hal-hal negatifnya. Sekarang kita bicara soal solusi. Dan aku nggak bakal menyarankan kamu untuk benar-benar berhenti dari media sosial atau membuang HP kamu. Itu nggak realistis dan itu nggak perlu. Yang kita butuhkan bukan pantang, tapi kesadaran dan kesengajaan. Jadi, aku punya usul dan aku berharap kita bisa berlakuin ini bareng-bareng. Langkah pertama, kesadaran. Coba deh, mulai minggu depan, kita cek waktu layar HP kita setiap hari, tanpa penilaian, cuma kesadaran. Kita perlu tahu data aktual sebelum kita memperbaikinya. 2. Tetapkan batasan. Bataskan aplikasi, atur timer di setiap aplikasi di media sosial kamu. Terus, waktu bebas HP. Tentukan waktu tertentu di mana kita nggak boleh megang HP. Misalnya waktu makan, belajar, atau 1 jam sebelum tidur. Terus, matikan notifikasi, kecuali hal-hal yang mendesak kayak telepon atau chat dari keluarga. Sisanya, notifikasi Instagram, TikTok, itu dimatiin aja. Ketiga, ganti kebiasaan. Bagian tersulit tentang mengurangi scrolling adalah kita jadi nggak tahu nih mau ngapain. Jadi kita harus siapin kegiatan alternatif biar kita tetap bisa produktif. Contohnya baca buku, olahraga, nongkrong sama teman, belajar skill baru. Intinya semua kegiatan apa aja deh yang melibatkan otak sama tangan kamu sehingga kamu nggak refleks buat ngambil HP. Keempat, tantangan detox digital. Kalau ini aku usulin buat kita lakuin tantangan ini bareng-bareng. Pilih 1 pekan dari Jumat malam sampai Minggu malam. Kita benar-benar nggak buka media sosial, sama sekali nggak buka. Aku tahu ini kedengarannya tuh menakutkan. Gimana kalau ada yang penting? Aku nggak bisa sehari nggak lihat muka Jaehyun. Aku butuh asupan Haechan setiap hari. Tantangan banget kan jadinya. Nah, jadi cukup nyalain SMS sama telepon aja, karena kalau benar-benar mendesak, mereka pasti bakal nelpon. Kita juga nggak bisa benar-benar lepas dari teknologi, karena kejadian tak terduga itu bisa terjadi kapan aja. Jadi, gimana? Kalian mau coba nggak? Kita lakuin ini bareng-bareng, kita saling dukung. Aku yakin, ini bakal susah di awalnya doang, tapi aku juga yakin kita bakal bisa merasa jauh lebih baik setelahnya. Teman-teman, aku di sini nggak berharap setelah obrolan ini tiba-tiba kalian jadi orang yang memutuskan semua teknologi. Bukan itu intinya, dan itu bukan maksud aku. Intinya adalah kita perlu mengambil kembali kendali. Media sosial itu cuma alat, seharusnya dia yang melayani kita, bukan sebaliknya. Saat ini, jujur banyak dari kita jadi budak algoritma, budak notifikasi, budak ketakutan ketinggalan. Bayangin deh, kalau kalian bisa mengurangi waktu layar kita dari 6 jam sehari jadi 2 jam per hari. Itu 4 jam ekstra setiap hari. Dalam seminggu itu 28 jam, lebih dari 1 tahun penuh. Dalam 1 tahun itu 1460 jam atau 60 hari penuh. 60 hari. Bayangin deh apa yang bisa kita capai, apa yang bisa kita pelajari, dan apa yang kita alami dalam 60 hari penuh. Kamu bisa belajar keterampilan baru, kamu bisa baca buku 20-30 buku, kamu bisa lebih sehat, kamu bisa makin memperdalam hubungan kamu, atau sederhananya
kamu bisa hidup. Aku sendiri berkomitmen untuk melakukan ini. Aku capek jalanin hidup lewat layar. Aku capek cuma dokumentasiin daripada menikmati. Aku capek ngerasa kurang terus setiap hari. Aku benar-benar pengen hadir saat aku bersama orang-orang yang aku sayang. Aku pengen benar-benar hadir, menikmati momen tanpa memikirkan konten. Aku pengen mengurangi scrolling dan hidup lebih bermakna. Aku sangat berharap kalian mau bergabung sama aku dalam perjalanan ini. Bukan karena aku menghakimi kalian, tapi karena aku peduli sama kalian dan aku gak mau kita semua cuma ngebuang masa muda kita cuma untuk menatap layar doang. Sekarang, usia kita itu 20 tahunan. Seharusnya masa terbaik dalam hidup kita gak sih? Kita seharusnya bisa menciptakan kenangan, berpetualang, membangun hubungan yang bermakna, bukan cuma menonton orang lain melakukan itu lewat HP kita. Jadi, ini tantangan buat kita semua. Aku tahu ini gak gampang, tapi semua hal yang berharga itu emang gak gampang kan dapetinnya, setuju gak? Oh iya, aku punya puisi singkat tapi jangan lupa diingat ya. Kehidupan yang terjadi sekarang bukan kehidupan di feed Instagram kamu. Matahari terbenam lebih indah saat kamu benar-benar menontonnya, bukan lewat kamera HP. Makanan terasa lebih enak saat kamu makannya daripada memfotonya. Dan percakapan lebih bermakna saat kamu memberikan perhatian penuh. Dari semua yang kita bahas hari ini, satu hal yang perlu kita ingat. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jadi, mulai hari ini, ayo kita keluar dari zona nyaman dan mulai mewujudkan ide-ide kita. Terima kasih atas perhatian ya teman-teman semua. Aku Najwa, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.